Halo rakyat Indonesia, sekarang gue pengen kasih tahu soal peran divisi investasi dalam kasus Jiwasraya. Perlu kalian ketahui, divisi investasi adalah bagian internal perusahaan yang tugasnya melakukan pengkajian sebelum berinvestasi, mulai dari analisa risiko kredit, risiko pasar, serta likuiditas dan manajer risiko. Divisi investasi harus melakukan analisa fundamental terhadap setiap perusahaan emiten di setiap pembelian saham. Setelah melakukan analisa, mereka bakal memutuskan berinvestasi di saham apa saja. Nah, konon katanya nih, berdasarkan rapat komite investasi, diputuskanlah untuk berinvestasi di saham-saham second lender, bukan saham LQ45. Mungkin kalian bingung, investasi kok di saham yang punya risiko tinggi? Ingat, di dunia saham ada prinsip high risk dan high return. Semakin tinggi resiko yang diambil, semakin tinggi juga imbal hasil yang didapat. Begitu juga sebaliknya. Kemudian muncul pertanyaan, apakah investasi saham second lender itu dilarang? Jawabannya adalah tidak. Karena selama sahamnya tidak disuspend oleh OJK, maka saham tersebut layak untuk diperjualbelikan. Apalagi saat itu keuangan Jiwasraya sudah merugi sejak tahun 2008 dan pemerintah selaku pemegang saham tidak mau menambah modal. Jadi, biar dapat keuntungan yang cepat dalam waktu yang singkat, diputuskanlah investasi di saham-saham second lender atau saham mid cap stock lapis kedua. Harga saham ini bisa dikatakan liquid meski sering terjadi fluktuasi. Sampai sini gue yakin pikiran kalian mulai terbuka. Kalau kalian bingung kenapa Heru Hidayat dan Bencok ikut terseret, jawabannya saham perusahaan mereka ini masuk dalam daftar saham yang dibeli oleh Jiwasraya. Nanti dulu. Tapi total keseluruhan emiten yang sahamnya dibeli oleh Jiwasraya adalah 24. Lalu mengapa Heru dan Bencok saja yang diseret ke pengadilan, padahal posisi keduanya sebagai pemilik emiten yang kebetulan sahamnya dibeli sama Jiwasraya? Ya, kalau dibeli masa mau ditolak? Uang jelas-jelas divisi investasi adalah pihak yang memutuskan Jiwasraya membeli saham-saham tersebut. Semakin dibuka, kasus ini akan semakin aneh, bukan? Ya, kita sih berharap kebenaran bisa segera terungkap. Kita pantau terus aja kasus ini jangan sampai kendor, walaupun kasusnya sendiri sudah berkekuatan hukum tetap. Semoga masih ada kesempatan untuk kembali menegakkan hukum di negeri ini.